Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, apa kabarnya di siang hari ini? Semoga ikhwan akhwat dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya masih dalam naungan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan khusus buat ikhwan akhwat yang berada di Jakarta ya, selamat atas sebenarnya hari ini hari besar mungkin ya buat sebagian besar ikhwan akhwat yang berada di Jakarta, karena hari ini ada pemilihan pilkada ya, pemilihan gubernur putaran kedua. Semoga yang diharapkan oleh kita kaum muslimin dapat Allah ini ya kabulkan gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga mungkin sebagian ikhwan akhwat juga yang di Jabodetabek hari ini libur ya, karena Jakarta libur, yang bekerja di Jakarta libur. Semoga yang mungkin di perjalanan nih Cibubur agak macet sekali, diberikan kesabaran dalam kemacetannya sambil mendengarkan tausiah siang di hari ini bersama guru kita Ustadz Abdul Hidayat Seroji. Dan alhamdulillah guru kita telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat dan baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan menjelaskan tema tausiah siangnya yaitu tentang sholat ikhwan akhwat. Namun sebelumnya saya mendapatkan informasi insya Allah Ustadz akan menerbitkan tulisan lagi Ustadz ya? Buku lagi Ustadz ya? Insya Allah sedang diproses. Insya Allah. Kapan Ustadz terbitnya Ustadz? Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ya? Insya Allah. Kalau nggak salah judulnya itu tentang indahnya hidup berakidah Ustadz. Ya, indahnya hidup berakidah. Indahnya hidup berakidah. Nah, ikhwan akhwat yang sudah memiliki buku-buku Ustadz Abdul Hidayat Seroji ya, tulisan-tulisan beliau mungkin menunggu juga ya tulisan Ustadz Abdul Hidayat selanjutnya apa. Nah ternyata saya dapat informasi insya Allah dalam waktu dekat akan menerbitkan buku lagi, Indahnya Hidup Berakidah. Katanya kurang lebih saya dapat bocoran sekitar 325 halaman saja. Ya, kita tunggu saja di Wanawat, dan insya Allah nanti seperti biasa bisa didapatkan juga di Rasil. Kita informasikan nanti. Baik, dan selanjutnya mari kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Hidayat Seroji bertema tentang sholat. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat pencinta radio Silaturahim dan pemirsa TV Rasil yang berbahagia. Semoga siang ini adalah siang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, para pendengar dimanapun berada, dan mudah-mudahan hari ini adalah hari yang bisa memberikan kebaikan dan kebajikan bagi kita semua, meningkatkan kualitas hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang sholat yang kaitannya dengan bulan Rajab, yang tentu tidak bisa dipisahkan antara bulan Rajab dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi dan perintah sholat 5 waktu berjamaah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala adalah di antara lain, selain anugerah yang sering saya sebut yang harus kita syukuri adalah sholat. Kita sudah diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa. Diciptakan kita sebagai manusia, dimuliakan,
dipilihkan rezeki yang baik-baik, diberikan kecerdasan, kemampuan, sehingga kita mampu berkiprah melanglang buana kemana-mana, mampu mengeksplor kekayaan alam ini untuk kebaikan manusia, dengan kecerdasannya penemuan sains teknologi yang memudahkan berbagai kehidupan kita. Dan kemudian tidak begitu saja, bahkan diberikan bimbingan dan petunjuk jalan yang benar, diturunkan Al-Quran, diutusnya para nabi, sampai pada nabi yang terakhir. Nah, satu anugerah lagi yang juga tidak kalah luar biasanya adalah sholat. Sholat ini satu anugerah dari Allah SWT, di mana seorang hamba Allah itu diberi kesempatan untuk apel menghadap Sang Pencipta. Coba bayangkan, sejenak kita merenung pada diri kita masing-masing, karena sering saya sampaikan bahwa namanya kajian Islam itu adalah sebenarnya mengkaji diri, jadi bukan untuk sekadar ilmu. Kalau ilmu saja namanya Islamologi, sebatas ilmu pengetahuan. Sudah tahu ya sudah, mau dipakai mau tidak. Tetapi kalau kajian Islam begini adalah sebenarnya yang dikehendaki adalah mengkaji diri untuk bisa memperbaiki kekeliruan kita, menyempurnakan kebaikan yang sudah ada, terus meningkat dan meningkat. Nah, coba kita manusia diciptakan dari barang hina. Kemudian kalau kita lihat dari posisi kita sebagai manusia yang nempel di permukaan bumi, padahal bumi itu dihadapkan dengan cakrawala, galaksi, alam semesta, berapa besarnya bumi ini? 200 ribu juta atau 200 miliar. 200 miliar atau 200 triliun. 200 miliar kalau tidak salah. Itu galaksi yang sudah Allah sudah diketahui oleh manusia. Sementara alam ini dari Big Bang yang masih terus berjalan, makin hari alam semesta ini makin berkembang, ditemukan bintang baru, galaksi baru dan seterusnya. Tiap-tiap satu galaksi ada 200 juta matahari. Sedang matahari itu adalah merupakan, kalau di matahari kita ada tata surya, ada planet-planet, bintang-bintang yang lain. Kalau melihat itu semua alam semesta, jagat makro ini, berapa sebenarnya besarnya manusia atau kita-kita ini? Coba mari kita tafakur sejenak. Manusia itu kecil sekali dibanding alam semesta, apalagi di hadapan Allah Sang Pencipta yang Maha Agung. Tapi karena kemuliaan Allah, karena kasih sayang Allah, Allah memberikan kemuliaan pada anak cucu Adam. Dalam sehari diberikan kesempatan 5 kali kita menghadap Sang Pencipta. Ini kan luar biasa. Untuk apa? Untuk meminta. Jadi sholat itu sebenarnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kita. Apa yang dibutuhkan Allah manusia ini? Coba amal apa yang bisa kita persembahkan untuk Allah? Apa untungnya bagi Allah? Maka hadis qudsi mengatakan sekalipun manusia sejagat merat dari mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, kalau semuanya beribadah, hatinya sama seperti semulia-mulia hati manusia, seperti Nabi Muhammad semuanya, sedikit pun tidak akan menambah kemuliaan dan keagungan Allah. Dan sebaliknya, jika manusia itu ingkar, mencaci maki agama, menentang Allah, melakukan maksiat, kedurhakaan, bahkan durhakanya itu seperti orang paling durhaka di dunia, semuanya, dari mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, sedikit pun tidak akan mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah. Nih, pada manusia yang sering kemelungkung, sering kementus, pinter sedikit aja sudah membusungkan dada, terus berlagu, menyepelekan agama, menyepelekan Allah. Tidak ada apa-apanya kita ini manusia kecil, Masya Allah.
Jadi kalau Allah turunkan agama itu bukan untuk Allah, untuk kita. Sebagai wujud daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah. Nah, antara lain adalah sholat. Sholat itu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan kita sehari 5 kali menghadap Allah. Coba sehari menghadap bupati aja berapa kali Mas sampean coba. Mengajukan proposal aja ketemunya susah. Harus ini, harus macam-macam aturan protokoler. Apalagi ngadep Jokowi. Kayaknya seumur-umur juga susah itu kalau seperti saya rakyat kecil begini mau ngadep beliau. Apalagi mau dipermintakan, silahkan Mas, sampean mau minta apa saja datang ke istana. Loh, kalau ada begitu kabeh semua orang pada datang tuh ke istana. Ini Gusti Allah yang Maha Agung yang menciptakan alam semesta, yang punya surga, yang punya semuanya. Memberikan kesempatan 5 kali kita ini sholat sehari semalam untuk meminta kepada Allah. Mungkin dengan kata lain minta jalu oleh kalau orang Jawa itu. Jalu oleh kue teko datang menghadapku, mintalah apa yang kamu minta coba. Kalau kita salah diberikan kesempatan melewati sholat kita untuk mohon ampun kepada Allah. Kalau kita susah, mohon solusi, mohon jalan keluar yang terbaik, mohon bantuan dan pertolongannya. Di waktu sholat itu ada doanya. Kalau kita sakit, kita minta disehatkan. Kalau kita salah, minta diampuni. Coba, Masya Allah, luar biasa. Ngono kaya si ono wong pada nggak mau sholat, tidak mau menghadap Allah. Itu kan berarti orang yang sudah diberikan oleh Allah luar biasa dengan segala nikmatnya, kok tidak mau sholat? Ini tanda tanya. Ki mikir apa enggak gitu loh. Punya nurani apa tidak? Kalau orang misalnya kita punya teman baik, wah teman itu baik sekali Masya Allah, ada kita sakit, dia datang, dia menghibur kita, ada kekurangan, dia mencukupi, ada apa macam-macam. Pokoknya setiap ada kesulitan, ada dia siap membantu. Luar biasa. Itu akan selalu dikenang. Mesti selalu diceritakan sama teman-teman. Teman saya, itu baiknya dari SD sampai tua, baik luar biasa. Kalau dia manggil kita, tentu kita akan datang. Dia punya hajat, kita diundang, mesti kita datang. Karena baiknya luar biasa. Lah ini Allah yang telah menciptakan kita dari barang hina. Coba sekarang yang itu para rupawan, yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang anu gelis, gadis-gadis anu gelis, orang-orang yang yang cakep-cakep. Coba Masya Allah, mikir sebentar. Dari apa Anda diciptakan? Dibuat menjadi makhluk manusia yang tampan, yang sehat. Atau kita semua manusia yang diberikan kecerdasan, jantung hidup terus bergerak tanpa ada bayar sedikit pun. Napas kita, kemudian oksigen, hujan, negeri ini. Masya Allah, mau dihitung berapa? Kemudian Allah minta datang supaya kita menghadap Allah 5 kali sehari semalam. Ya Allah, oh subhanallah. Oleh karenanya bulan Rajab mengingatkan kepada kita. Karena Isra Mi'raj intinya adalah turunnya perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dari proses perjalanan turunnya perintah sholat saja sudah luar biasa. Peristiwa yang luar biasa karena itu mukjizat, tidak bisa ditiru oleh siapapun. Nah ini kemudian yang diberikan kepada kita hasil dari sholat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, oleh kita disia-siakan. Banyak loh orang yang belum mau sholat tuh heran. Kenapa gitu loh? Ada apa? Apa enggak mikir gitu? Subhanallah. Nah, bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, siapa yang sholat, bahkan beliau mengatakan, ibarat orang yang sholat 5 waktu sehari semalam, digambarkan oleh baginda Nabi seperti orang yang membuat rumah di tepi sungai yang jernih airnya. Di tepi sendang yang airnya jernih, bening, kemudian dia mandi sehari 5 kali. Pertanyaan Nabi, apakah masih ada itu daki yang nempel di tubuhnya?
Jawabannya sudah jelas, pada pertanyaan itu sudah mengandung jawaban, jelas tidak ada, dan bersih. Itulah gambaran orang yang sholat 5 waktu. Bahkan siapa yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tentu awal waktu, kalau sholat berjamaah di masjid itu mesti awal waktu, mesti disiplin. Dia jaga sholatnya 5 waktu terus menerus, kecuali uzur, maka dijamin oleh Allah SWT surga sebagai tempat kembalinya. Dalam proses perjalanan sholat itu sendiri, wudhu di rumah dengan wudhu yang baik, kemudian dia berjalan menuju ke masjid, tiap langkah menggugurkan dosa, tiap langkah mengangkat derajat, tiap langkah berpahala. Masya Allah. Sampai para sahabat kepingin rumahnya paling jauh dari masjid. Karena begitu keutamaannya. Kemudian kita sama-sama sholat berjamaah. Mendengar suara adzan, kita tinggalkan semua kesibukan kita. Kemudian kita menuju ke masjid bersama-sama umat Islam, tetangga kita, sahabat kita, koleha kita, teman-teman kita. Menghadiri ke masjid, ruku dan sujud bersama-sama. Ini indah sekali, Masya Allah. Sehingga disitulah kita refreshing, kita curahkan apa yang jadi kegundahan kita sampaikan bagaimana problem dan masalah hidup kita. Di samping itu kita mohon bimbingan dan petunjuk Allah SWT agar langkah hidup ini ke depan kita senantiasa dibimbing dan dihapusnya keburukan-keburukan langkah-langkah kita sebelumnya dan seterusnya. Masya Allah. Itu pada sholat. Hanya sayang, kadang-kadang sholat kita, dalam sebuah hadis yang saya kutip, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal abda la yusalli sholatah, wa ma kutiba lahu illa nisfuha, illa sulusuha, illa rubu'uha, illa khumusuha, hatta balagha usruha, wa innama yuktabu lahu min sholatihi ma aqala minha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Yang artinya sesungguhnya seorang hamba yang sungguh dia sholat dengan satu sholat, ya ini yang sholat ini, tetapi sholatnya dan tidaklah tertulis lahu baginya dari sholat itu, dari sholatnya, kecuali hanya separohnya. Illa sulusuha, ada yang hanya sepertiganya. Illa rubu'uha, kecuali hanya seperempatnya. Illa khumsuha, bahkan hanya tinggal seperempatnya. Hatta balagha usruha, bahkan sampai hanya tinggal 1/10-nya. Kualitas sholat yang kita lakukan. Wa innama yuktabu lahu min sholatihi ma aqala minha. Hanya saja sesungguhnya tertulis baginya dari sholatnya apa yang dia pahami dari sholat itu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, para pendengar Radio Silaturahim dan para pemirsa TV Rasil yang berbahagia, coba sejenak kita lihat pada diri kita masing-masing, termasuk pada diri saya, Mas Rijal juga sama dirinya, juga yang lain-lain. Kira-kira sholat yang kita lakukan itu dapatnya berapa? Bisa dapat separuh? Luar biasa. Orang baru takbir aja Allahu Akbar ingatnya macam-macam. Ingat 1, 10 datang yang macam-macam. Berapa sholat yang kita dapatkan? Ini kalau mau melihat kualitas sholat kita. Kadang-kadang ini mohon maaf, karena sholat itu dilakukan hampir setiap hari. Bacaan kita sudah sangat hafal, gerakannya sudah begitu otomatis. Kadang-kadang tinggal bacaan di mulut saja, gerakan yang otomatis. Tapi tanpa penghayatan yang memadai.
kriteria khusyuk kemudian kurang diperhatikan. Jangankan khusyuk, tumakninah saja hampir-hampir hilang. Nah, berapa yang bisa kita jamin? Ya, nisfuha separuh, sulusuha, rubuha, atau jangan-jangan usruhanya tinggal sepersepuluh. Malah kadang-kadang tinggal takbir saja waktu ingat kemudian salam. Yang 4 rakaat salat zuhur itu hilang entah kemana. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Sehingga sholat itu betul-betul itu menjadi satu sarana hubungan seorang hamba kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Itu sarannya dengan sholat, coba. Satu kehormatan yang luar biasa kita hamba Allah yang dhaif seperti ini, ya, yang tidak ada apa-apanya di mata Allah, kemudian diberi kesempatan kita mendekat kepada Allah. 5 kali dalam sehari semalam. Kenapa peluang itu kita gunakan untuk bermuajahah, untuk berdialog, untuk memohon, untuk mendekat, untuk berharap kepada Allah di waktu sholat? Kenapa bacaan-bacaan sholat itu hanya lewat begitu aja dari mulut saja? Tanpa satu penghayatan yang benar. Ini koreksi buat yang sholat. Apalagi yang nggak sholat. Kalau nggak sholat mau kebangetan itu sudah Masya Allah. Orang nggak tahu diri namanya. Orang sudah dikasih rezeki, dikasih napas gratis, jantung hidup nggak pernah bayar. Coba sekali-kali jantungnya mampet gitu. Nggak usah lama-lama 2 menit aja bawa ke rumah sakit. Bayarnya mahal itu. Coba. Ini dikasih gratis, semua napas gratis, oksigen gratis. Diberi negeri yang kaya seperti Indonesia, yang panjang apinjung, gemari paloh Cinawi. Dikasih hujan tiap hari, dikasih panas tiap hari. Coba di negeri orang. Kita kadang-kadang kalau sudah keluar gitu negeri orang, apalagi daerah tandus, padang pasir gitu, baru rasanya ya Allah nikmat benar Indonesia ini Masya Allah. Hijau sejauh mata memandang kita. Kita lihat. Kita bisa lihat gunung, kita bisa lihat sawah, kita bisa lihat sungai, kita bisa lihat laut. Ada satu negeri yang daratan semua. Itu aja nggak pernah hujan setahun sekali aja, gerimis-gerimis saja. Kalau panas-panasnya Masya Allah, kalau dingin-dinginnya sampai sekian derajat minus. Indonesia iklimnya Masya Allah luar biasa. Lah kok dora syukur gitu loh. Lah kok suruh ibadah dipanggil oleh Allah SWT kalau berkunung. Kok balelo gitu, nggak mau denger, coba bayangin. Para ikhwan aja kalau punya anak, udah disekolahkan, dibiayai, di rumah dengan baik. Kalau manggil, dipanggil, nak sini nak, diem aja anaknya malah tinggal pergi. Kayak apa itu? Anak nggak tahu adab katanya, anak nggak berbakti sama orang tua, dasar macam-macam itu. Bayangin, kita diberikan segalanya, dipanggil oleh Allah untuk sholat. Dan sholat itu menggugurkan dosa. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sholat menjadi satu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Dalam segala keadaan, tetap harus sholat. Hanya karena memang Islam itu sifatnya al-jam'u bainas subuti wal murunah. Yaitu syariatnya bergabungan antara yang pasti, ya, dengan yang menerima perubahan. Maka sholat tidak boleh ditinggal, tapi dalam keadaan tertentu itu bisa dengan cara-cara yang sebagaimana dia mampu melakukannya. Tapi sholat tidak bisa ditinggalkan. Sakit misalnya, tidak bisa berdiri duduk, tapi sholat tetap harus dikerjakan. Di kendaraan, bagaimana kita nggak bisa ruku sujud berdiri dengan duduk, dengan isyarat. Bagaimana kalau saya nggak menjumpai air dengan tayamum? Begitu indahnya, tapi sholat tidak bisa ditinggalkan. Bahkan dalam perjalanan ada rukhsah, ada dispensasi. Ada jamak, ada qasar. Ini kemurahan dari Allah SWT, tapi sholat tidak bisa tidak harus. Kecuali orang yang sudah tidak bisa sholat lagi, harus disolati. Nah, itu baru berhenti di situ. Tapi sholat tidak bisa tidak. Kecuali tidur, lupa, nggak ada yang bangunin, nggak bangun-bangun, tidur sampai 3 hari, ya itu lain lagi, sudah nggak sholat juga nggak apa-apa, nggak dosa itu.
Atau orang gila, kepingin jadi gila tuh kalau nggak mau sholat, silakan jadi gelok, gila. Atau orang hilang ingatan misalnya, nah itu nggak kewajiban. Tapi sepanjang kita masih sadar, sehat, tidak bisa tidak sholat, wajib ditegakkan. Kalau tidak, dosa. Dan termasuk dalam dosa besar, karena itu mengingkari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Oleh karena itu, sholat merupakan anugerah. Sehari semalam kita disuruh oleh Allah, diminta untuk menghadap kepada Allah 5 kali. Kesempatan itulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan sabda Nabi mengatakan bahwa sedekat-dekat seorang hamba justru ketika sujud. Mintalah kamu, tentu dalam hati. Itu artinya peluang-peluang yang luar biasa di kala sholat. Mestinya kita manfaatkan untuk DP-DP. Kita mendekat kepada Allah karena kita banyak dosa, banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Kita ini banyak sekali yang kita inginkan, banyak pengharapan, apa saja yang kita perlukan. Kemudian ke depan, kehidupan yang kekal dan abadi. Kepada siapa kita meminta kalau bukan kepada Allah? Kesempatan pada waktu sholat. Sholat sebagai satu anugerah tadi. Dan ini sekaligus memang membuktikan yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman itu pada pelaksanaan sholat. Muadzin mengumandangkan adzan. Hakikatnya suara adzan adalah panggilan Allah. Muadzin yang menyuarakan, tapi hakikatnya itu panggilan Allah. Allah yang memanggil agar kita sholat. Karena muadzin itu memanggil sholat ke masjid, itu artinya bahwa kita mesti datang ke masjid. Jadi sholat itu sendiri wajib, kemudian yang kedua lebih utama lagi, sunnah muakkadah, kalau kita dekat dengan masjid, ke masjid. Karena dipanggilnya ke masjid, hayya ala sholat, mari kita sholat. Panggilannya dari arah masjid, tentu kita datang ke masjid, sholat berjamaah. Jadi hakikat muadzin adalah panggilan Allah kepada kita. Dan di sini ukuran kita apakah kita orang beriman atau tidak sangat tergantung sejauh di mana sikap kita ketika kita memenuhi panggilan adzan tersebut. Kalau indikasi orang yang memang setia memberikan loyalitas, ketaatan, kecintaan kepada Allah, dia mesti bersegera ke masjid. Itu satu indikasi. Kalau imannya setengah-setengah, ya lambat-lambat, kadang herai-hela, atau main apa segala macam, bahkan agak diabaikan. Ini juga indikasi keimanan yang lemah. Kalau ada suara adzan, dia dengar telinganya, tapi dia abaikan. Lebih memilih kesenangan dia, sedang asik bermain, sedang asik melakukan sesuatu. Itu tandanya dia orang yang ingkar kepada Allah. Tidak mendengarkan suara panggilan Allah yang telah menciptakan dirinya. Itu satu. Yang kedua, ketika kita sholat, persyaratannya adalah suci. Baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Dia harus berwudu, dalam keadaan suci sholat itu diterima. Tidak akan diterima sholat kecuali suci, kecuali berwudu. Maka kesempurnaan sholat dimulai dari kesempurnaan wudu yang baik, bukan asal basah. Juga tidak menghambur-hamburkan air. Dengan teliti, basuh mukanya, tangannya, dan seterusnya. Betul-betul dengan teliti. Nah, ini akan mempengaruhi pada kesempurnaan sholat kita. Kemudian kita berangkat menuju ke masjid. Dan seterusnya. Apa yang terkandung di sini? Ini adalah mengisyaratkan kepada kita. Karena setiap syarat itu harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa orang yang sholat itu terbiasa menjaga kesucian diri. Orang yang senantiasa mengabdi kepada Allah bukan hanya waktu sholat saja. Di luar sholat kita sebagai hamba Allah yang siap mengabdi kepada Allah, senantiasa menjaga kesucian diri. Baik kesucian batin, yaitu kesucian keimanannya dari pengaruh syirik, dari nifak, dari sifat kufur, dan sebagainya. Dia jaga betul. Demikian juga kesucian jasmaninya dari berbagai macam najis, dari berbagai macam yang diharamkan, dari makanan haram, minuman yang haram.
Suci juga lisan kita. Seperti yang dilakukan. Basuh tangan, sucikan tangan, ya, basuh mulut, sucikan dari perkataan, basuh mata dari sucikan pandangan, basuh kepala, sucikan pemikiran kita, dan seterusnya. Itulah hakikatnya Islam yang begitu luar biasa, mengajak kita hidup baik, hidup positif. Jadi menjaga kesucian batin, menjaga kesucian diri, menjaga kesucian dari sikap dan perilaku, itu orang sholat. Itu yang ketiga. Kemudian di dalam sholat itu sendiri banyak sekali ya uraian-uraiannya, apalagi sholat berjamaah. Itu menunjukkan kekompakan kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang satu. Imam yang memimpin berarti umat Islam adalah umat yang harus terpimpin. Kemudian yang kita lakukan ruku sujudnya seirama, bahwa hidup itulah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, gerakannya indah, kompak dan bersatu, seia sekata. Alhamdulillah pada akhir abad mana kemarin ada Allah memberikan nasihat kepada kita, ada demo super damai itu 2 kali ya. Tanggal 4/11 ya, 4/11. Kemudian yang kedua adalah 2/12. Itu gambaran kekompakan umat Islam sebagai aplikasi sholat berjamaah dari masjid. Yang kompak dan bersatu seirama, semua motivasinya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita terjemahkan sholat di luar sholat, di luar masjid. Kemudian kita mengakhiri sholat dengan salam ke kanan dan ke kiri. Siapa yang diberikan salam? Itu juga punya arti yang bisa kita terjemahkan bahwa ketika kita sudah selesai menghubungkan diri kita kepada Allah, maka ciptakanlah suasana keharmonisan, keselamatan, kedamaian terhadap lingkungan kita, kanan kiri kita. Jadi lepas dari sholat, keluar dari masjid, tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, inilah belajar dari sholat di bulan Rajab ini sebagai satu anugerah yang luar biasa dari Allah. Salah satu di antara nikmat-nikmat Allah yang lain, yang nikmatnya luar biasa. Kita seorang hamba Allah, manusia yang lemah, yang kecil di hadapan Allah, yang tidak ada apa-apanya, yang sangat membutuhkan kepada Allah, sedang Allah tidak butuh kepada kita. Tapi diberi kesempatan kita menghadap kepada Allah sehari 5 kali. Jadi aneh sih kalau ada orang beriman kok terus gundah hatinya, ada problem bingung, kok hidup ini kok sempit. Nah, itu karena memang barangkali tidak sholat atau jarang sholat, atau ketika sholat juga tidak dihayati makna dari sholat itu sendiri. Ayo rahimakumullah, bahagia sekali kita sebagai orang beriman, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, umatnya sebenarnya dimanjakan oleh Allah SWT. Kecil manusianya, tapi diberikan amal yang sedikit, diberikan pahala yang berlipat-lipat dan besar. Kecil wujudnya, tapi dimuliakan oleh Allah SWT. Banyak salahnya, tapi diberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Dan kalau berniat baik, baru saja niat sudah tercatat sebagai amal baik, sekalipun uzur tidak bisa dilakukan. Berbeda dengan perbuatan buruk, niat buruk, kalau belum diwujudkan menjadi wujud real perbuatan jahatnya, belum ditulis sebagai satu kejahatan. Kurang apa lagi kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang dimanjakan. Harus bagaimana kita ini? Maka kalau begitu sudah jelas, dijelentrehkan begitu rupa, kehidupan yang betul jelas, rambu-rambu kehidupan sudah ditancapkan oleh Allah SWT dengan terang dan gamblang, masih juga melanggar aturan-aturan syariat karena mengikuti hawa nafsu, Allah pun tidak pernah memaksa orang untuk beragama. Diberi kita kebebasan. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama karena jalan sudah dibentangkan. Mana jalan yang selamat, mana jalan yang binasa. Semua sudah jelas, kita disilahkan untuk memilih. Jangan menyalahkan siapa-siapa,
jangan juga mengambing hitamkan takdir. Kalau kemudian Allah murka, kemudian menjadikan malapetaka, baik susah di dunia, di alam barzah, apalagi di akhirat nanti. Karena itu adalah sebuah pilihan yang dipilih oleh dirinya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini sebagai bahan untuk bisa didalami lebih lanjut lagi, direnungi dan dihayati arti daripada sholat yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya alhamdulillah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, telah kita simak bersama ya tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Seroji di kesempatan hari ini dengan tema sholat. Juga dijelaskan makna dan arti kandungan dari sholat tersebut, ikhwan akhwat. Dan seperti biasa yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan, tanggapan ataupun komentarnya bisa mengirimkan di nomor SMS di 0819999720 ataupun berinteraktif di 0218451512. Ikhwan akhwat, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini.